Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Vira Makvira. Halo teman-teman, long time no see. Udah lama banget nih aku gak buat video. Mohon maaf banget, soalnya kemarin aku tuh ada acara penting, jadi baru sempat lagi buat video hari ini. By the way, kemarin tes SKD udah kelar ya. Aku ucapin selamat buat kalian semua yang lolos passing grade dan siap-siap untuk menghadapi SKB atau seleksi kemampuan bidang. Ya, sesuai dengan kementerian yang aku tempati ini, yaitu Kementerian Agama. Aku akan memaparkan apa-apa saja yang harus kalian persiapkan dan tes apa saja nih yang akan kalian lalui nantinya apabila kalian lolos rankingan dan maju ke SKB Kemenak. Jadi disimak baik-baik dan dinonton sampai akhir. Oke, teman-teman, dikutip dari Instagramnya Kementerian Agama nih, dan berdasarkan pengalaman aku kemarin, untuk SKB Kementerian Agama itu serentak diadakan dengan jenis tes yang sama ya. Jadi untuk yang pertama itu ada psikotes, oke. Yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga ada tes praktik kerja. Jadi secara umum ketiga tes ini akan diujikan kepada semua orang yang mendaftar di Kementerian Agama. Gak peduli dia mendaftar di formasi apa, pasti akan melalui ketiga tes ini. Nanti yang membedakan nih teman-teman ada di tes praktik kerja. Tapi untuk psikotes, setahu aku nih berdasarkan pengalaman kemarin, psikotes sama wawancara itu secara umum itu sama aja teman-teman tesnya. Maksudnya yang diteskan jenis tesnya itu sama. Yang nanti membedakan itu di tes praktik kerja. Oke? Jadi diingat baik-baik, ada psikotes, wawancara, dan tes praktik kerja. Itu untuk jenis tesnya secara umum. Kemudian untuk bobot penilaian dari masing-masing tes ini untuk psikotes, wawancara, dan praktik kerja, pada tahun lalu nih kami yang mendaftar di Kementerian Agama sempat dibuat galau, soalnya sempat terjadi perubahan bobot penilaian pada saat awal pengumuman di Instagramnya Kemenak, dan di akhir itu ada perubahan. Jadi awalnya nih kami yang di tahun lalu ini diumumkan bahwa psikotes itu memiliki bobot penilaian 35% dari total penilaian. Kemudian wawancara memiliki bobot 25% ini di awal, dan praktik kerja memiliki bobot 40% itu di awal pengumumannya. Tapi seiring berjalannya waktu nih, Kementerian Agama kembali merevisi aturan tersebut. Kalau nggak salah beberapa hari lah ya, diumumkan bahwa ada perubahan bobot penilaian pada masing-masing tes ini. Dari psikotes yang sebelumnya 35% menjadi 30%. Ya, ini fixnya ya, dari 35 ke 30. Kemudian wawancara dari sebelumnya 25% itu menjadi 35%. Dan praktik kerja dari sebelumnya 40% menjadi 35%. Jadi yang fixnya itu menjadi 30%, 35% dan 35% untuk masing-masing secara berturut-turut psikotes, wawancara, dan praktik kerja. Jadi teman-teman, di sini kalau aku lihat nih, kalau tahun lalu sepertinya Kemenak itu tidak mau ada yang dari ketiga tes ini yang sangat mendominasi dari yang lainnya. Jadi bobotnya itu dibuat seimbang mungkin seperti itu. Dan pertanyaannya, apakah tahun ini akan memiliki bobot yang sama seperti tahun lalu atau ada perubahan lagi? Kayaknya nih teman-teman, aku nggak bisa jamin ya akan tetap memiliki bobot yang sama, karena kemarin aja dalam beberapa hari itu bisa direvisi, apalagi dalam kurun waktu yang lama seperti ini, udah setahun. Jadi mungkin ada pertimbangan lagi berdasarkan revisi, berdasarkan fakta di lapangan, mungkin ada perubahan. Jadi persiapkan aja diri kalian nih, mau 50% kayak mau 30% kayak 40%, tapi kalian harus
menyiapkan diri kalian baik-baik untuk masing-masing tes, karena semuanya itu sangat menunjang. Jangan remehkan ataupun mengunderestimate salah satu dari tes tersebut. Kemudian pertanyaan yang paling sering ditanyain, apa sih kisi-kisi SKB untuk Kementerian Agama? Ini tuh gimana ya, kalau menceritakan dari yang tahun lalu, pada saat kami nih yang tahun lalu mendaftar itu diberikan kisi-kisi SKB di Instagramnya Kemenak. Jadi kalau kalian mau keep update itu terus informasinya, follow deh Instagramnya Kementerian Agama. Ada beberapa nih kisi-kisi yang diberikan kepada kami, tapi tidak semuanya tuh muncul pada saat tes, teman-teman. Ada yang muncul, ada yang enggak. Namanya juga kisi-kisi ya, we don't know. Jadi yang pertama itu kisi-kisi yang dikemukakan oleh Kemenak mengenai etika PNS, etika bernegara, etika berorganisasi, etika sesama PNS, etika diri sendiri, dan etika bermasyarakat. Honestly, kalau di aku ya, yang formasi pendidik itu ini tuh nggak keluar ya teman-teman. Tapi I don't know about the other. Jadi mungkin aja ini keluar. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian pelajari hal ini. Jadi pertanyaannya, yang didapatkan di lapangan seperti apa? Kalau aku nih teman-teman, dari psikotes yang kemarin tuh gampang banget sih psikotesnya, alhamdulillah. Itu mirip banget sama psikotes yang ada di buku-buku yang dijual di buku-buku nih teman-teman. Ya kalian pelajari aja tuh. Kecuali tes menggambar, itu tes menggambar tuh nggak ada yang keluar teman-teman ya. Usahakan pada psikotesnya tuh kalian menjawab dengan konsisten sesuai dengan apa adanya, gak usah dibuat-buat. Kalau menurut aku sih gitu. Kemudian untuk tes wawancara, tes wawancara nih kemarin kalau kami di formasi pendidik, dan kayaknya sih semua formasi mendapatkan hal ini. Kebetulan tahun lalu itu lagi marak tentang radikalisme. Jadi semua pertanyaan-pertanyaannya itu diwawancara tentang radikalisme. Contohnya nih teman-teman, pada saat ini baru contoh aja ya, nanti aku akan buat video yang lengkap lagi tentang wawancara. Ini baru gambaran secara umumnya. Kita ditanyai tentang gimana kalau misalkan ada pemilihan gubernur, terus gubernurnya tuh berbeda agama dengan kalian, ada yang mencalonkan diri yang berbeda agama dengan kalian, tanggapan kalian tuh kayak gimana? Tuh tes wawancaranya tuh kayak gitu teman-teman ya. Dan selain tentang pengetahuan tentang radikalisme, kita juga diwawancarai mengenai pengetahuan agama kita kayak gitu. Meskipun kita bukan guru agama atau misalkan dosen agama atau misalkan jurusan-jurusan yang berhubungan dengan jurusan agama, kita tetap ditanyai tentang itu nih teman-teman. Kita disuruh ngaji, usahakan tajwidnya diperbaiki, terus kita juga disuruh mengartikan surah-surah. If you're lucky, kamu akan mendapatkan surah-surah yang gampang, tapi ada juga nih yang susah-susah. Terus kita juga disuruh menulis dalam bahasa Arab. Biasanya sih menulis basmalah atau surah-surah pendek seperti surah Al-Ikhlas kayak gitu teman-teman. Jadi dilatih dari sekarang. Terus selain itu, pada saat tes wawancara nih di akhir-akhir aku disuruh menghafal surah. Terserah surahnya apa, tergantung dari kita, tapi usahakan surahnya yang agak panjang-panjang dikit, itu akan lebih menunjang nilai kita. Terus yang terakhir, kita disuruh praktek sholat. Kalau aku disuruh praktek sholat subuh ya teman-teman. Jadi usahakan bacaannya lengkap dari niat sampai salam. Kalau kayak gini ada yang bilang, Kak, cara sholat kan biasanya beda-beda kan, nggak semua sama. Contohnya aku tuh nggak baca doa kunut kalau sholat, tapi
kalau aku lihat nih rata-rata disuruh baca doa kunut. Jadi ini kan bukan sholat beneran ya teman-teman, cuman praktek. Jadi usahakan kalian hafal doa kunut. Cuman mau memperlihatkan kalau kalian hafal apa enggak gitu ya. Kemudian yang terakhir nih tentang tes praktik kerja. Oke. Kalau di Kementerian Agama yang mempunyai sertifikat pendidik itu langsung memperoleh nilai maksimal sebanyak 35% di tes praktik kerja. Itu ya teman-teman. Agak beda nih dengan yang di Pemprov sama Pemkab sama Pemkot, itu otomatis dia langsung yang lulus kalau misalkan saingannya itu bukan yang memiliki sertifikat pendidik. Kalau di Kementerian Agama cuman mendapatkan 35%, tapi lumayan lah ya, 35% itu sudah menyumbang nilai yang cukup tinggi buat kita lolos di SKB. Kalau ditanya nih di tes SKB ini apa-apa aja sih yang keluar kalau aku nih yang profesinya pendidik itu disuruh ngajar ya. Baik guru maupun dosen itu disuruh praktik ngajar teman-teman, dan menyiapkan administrasi yang diperlukan pada saat kita ngajar. Jadi sebagai guru maupun dosen kan sebelum kita ngajar tuh nggak ngasal ngajar masuk terus ngajar. Jadi ada administrasinya. Untuk guru itu harus menyiapkan RPP, dan kalau untuk dosen harus menyiapkan RPS. Jadi kalian siapkan dari sekarang nih RPP di materi yang menurut kalian paling bagus kalian sajikan kayak gitu. Aku nggak tahu sih kalau misalkan tahun ini tuh materinya dipilih sama penguji atau dipilih sama kalian. Tapi kalau kami di tahun lalu itu materinya dipilih sama kami sendiri. Jadi bisa mempersiapkan dari rumah tuh RPP-nya dan cara menyajikan materinya dengan baik. Semoga hal yang sama juga terjadi di tahun ini, supaya kalian bisa mempersiapkan lebih baik lagi nih. Jadi pilih dari sekarang materi yang menurut kalian paling bagus dan paling bisa kalian sajikan secara runtut dan cantik nih teman-teman. Terus RPP-nya juga dibuat dengan bagus ya teman-teman, sesuai dengan urutan-urutan, dan diperjelas model pembelajaran apa yang kalian pakai kayak gitu. Oke, itu seputar secara umum tentang tes SKB Kementerian Agama. Tips terakhir dari aku nih, kalau kalian mau melalui tes ini dengan baik, kalian harus yakin, kalian harus pede, karena tes ini tuh tentang bukan cuman tes tertulis maupun tes chat ya teman-teman, tapi kita berhadapan dengan orang lain, dengan penguji. Jadi kalian harus menunjukkan bahwa kalian itu memang meyakinkan untuk menjadi seorang ASN, dari attitude-nya, dari cara menjawabnya, dari kesiapan jawaban kalian gimana, itu harus dipersiapkan sebaik mungkin ya. Kalau dari tampilannya kalian aja udah ragu-ragu, gimana pengujinya gak ragu-ragu juga meluluskan kalian. Dan menurut aku sih tes yang seperti ini memang perlu kalau dari aku yang profesi pendidik, karena menjadi seorang guru itu bukan cuman jago di tulis menulis atau tes-tes tertulis seperti itu ya, tapi juga harus bisa bagaimana caranya mentransfer ilmu itu dengan baik. Jadi harus dilihat nih cara ngajarnya kayak gimana. Kalau dari aku, menurut kalian gimana? Oke teman-teman, itu aja sih dari aku seputar tentang gambaran secara umum SKB Kementerian Agama. Insya Allah kedepannya aku akan membuat video secara lebih rinci lagi tentang masing-masing dari tes ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di-share ke teman-temannya agar lebih menyebar lebih banyak manfaat lagi. Terima kasih udah nonton. Thank you for watching. See you next video and bye.